Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Kementerian Agama batch 4 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edison Haji. Saya adalah mahasiswa PPG mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK UIN Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 254267332116. Pada hari ini, Senin tanggal 24 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di MA Al-Mutakin pada kelas 10 dengan menggunakan kurikulum berbasis cinta dan dengan menggunakan metode PBL dengan mengambil materi perkembangan Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah makan? Belum. Kamu sudah? Belum, sama ya. Kalau sama nanti makan siangnya ditanggung sendiri masing-masing ya. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran. Tapi sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya supaya kita mendapat keberkahan dari Allah, alangkah baiknya kita berdoa dulu dan lanjut nanti pembiasaan seperti biasa membaca nama husna ya. Dan yang saya minta untuk di kelas, untuk Sandi silakan untuk memimpin doa dan pembacaan husna. Silakan. Pembelajaran dimulai, ada baiknya cara doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat bismillah wali wajasa do'afi al-abdani wal-ali wal-balad Fatulayatim fi amali istiqamati wa hifadhan minal i'jabi wal-kibri wal-hasad wa rizqan halalan wasi'an khairan bisiriyahuna li'auna ala manhajir rasyad wa alimni ya fattahu ilman mubarakan yaqulu ilahi tuhani wasabri wasadat fahadi fa'arifani wawafi ilahi wajudan ma'al madad wa'arifni haqal mustafa qiyami bi'alam tuhibbu tamdahu ya samad wa'arifni haqal muslimina bihasrihim alayya wa wafi'alil qiyami alal abad Lahan ya Rabbi ala man
sabtadi minal ilmi wal irfani Bila ada wa salli wa salim summa barik ala nabi wa ali wa kulli man ijtahad ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Ali ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Rashid ya Sabur Azal Jalali Amin 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 ya Allah. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa dan pembacaan husna. Mudah-mudahan membuat kita menjadikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku masih semangat? Ya, Bapak juga harus semangat ya. Oke, sebelum ke pelajaran, Bapak akan coba absensi dulu kehadiran di pagi hari ini. Ada Adel ya? Hadir. Aldi Ojeh? Hadir. Halim Amelia? Hadir. Arya Suryadagara? Hadir. Bagas Kadarangge? Hadir. Repan? Hadir. Sandi Amelia? Hadir. Setia Mawar? Hadir. Sima? Hadir. Suci Ramadana? Jahra? Hadir. Estu? Hadir. Ahmad Ilham? Hadir. Oke. Sudah hadir dan ada pun beberapa yang tidak hadir, mudah-mudahan disehatkan ya. Ya. Oke. Baik, selanjutnya kita untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, marilah kita untuk sejenak menyanyikan Indonesia Raya. Semuanya diharap berdiri. Indonesia Tanah di Sarawak ini jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah biru. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup bangsaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, aku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Oke, silakan duduk kembali. Rasa cinta tanah. Sebelum ke materi inti, kemarin kan kita sempat sudah mempelajari ya pelajaran yang sebelumnya. Masih ingat pelajaran apa saja? Masih ingat? Masih ingat? Masih. Yang semangat dong, masa kayak belum makan ya? Oke. Selanjutnya sebelum pembelajaran ini, oke, mau apa aja?
mengenai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bisa dijelaskan secara singkat? Wafatnya Nabi itu menimbulkan kesedihan mendalam dan ketidakpercayaan di antara sahabat, menciptakan kekosongan kepemimpinan yang kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa lagi materi selanjutnya? Oke, Sandi, apa? Kemarin peristiwa Sakifah Bani Saidah Tentang apa itu? tentang kaum Muhajirin. Muhajirin menceritakan apa? Jadi terjadi antara kaum Muhajirin dan Ansor mengenai siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam sebelum akhirnya bersepakat membaiat Abu Bakar. Oke, selanjutnya satu lagi, siapa? Oke, apa? Kemarin tentang kekhawatiran umat. Menjelaskan tentang apa? Situasi darurat ini memicu kekhawatiran hilangnya ajaran Al-Quran yang kemudian mendasari ide pengumpulan mushaf Al-Quran setelah Abu Bakar menjabat. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kamu semua. Ya, tumben di sini pada pinter semua ya. Tumben, ya. Bapak jelaskan secara singkat dulu, ya. Ini nama Abu Bakar, sosok Abu Bakar As-Siddiq ini, ya. Sejarah lahirnya dan namanya dari tahun gajah bertepatan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ya, nama asli beliau adalah Abdullah bin Abu Khofah. Namun lebih dikenal dengan julukan Abu Bakar ya, yang berarti bapak unta muda, yaitu ya jangan disamakan dengan unta ya, unta muda. Selanjutnya, yang kedua, beliau itu siapa? Teman akrab Rasulullah. Ya, kenapa disebut seperti itu? Sejak zaman jahiliyah, Abu Bakar adalah sahabat karib Rasulullah. Mereka sering bepergian bersama dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Singkat saja. Apa yang bisa kalian ambil di sini, mungkin kamu tinggal cari referensi saja. Banyak di media sosial, di internet dan segala macam terkait siapa sebenarnya Abu Bakar Rasulullah. Ya. Tapi tahu kisahnya kan? Ya, tahu kisahnya? Belum pernah ketemu? Ya, sama, Bapak juga belum pernah ketemu. Tapi posisinya kita sudah tahu mengetahui terkait dengan kepemimpinan beliau dari mulai tadi sudah dijelaskan ya sampai dengan hari ini. Nanti kalian akan menyimak satu PowerPoint ataupun video terkait dengan penayangan siapa Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, kita akan lihat, simak video, tayangkan, nanti tolong disimak, dan nanti juga mungkin ada lembar kerja yang Bapak kasihkan untuk dikerjakan per kelompok. Ya, selamat menyimak. Nah, baik anak-anakku, tadi dari materi yang sudah disampaikan, dari PowerPoint yang sudah disimak oleh kalian, sudah ada bisa yang memahami terkait hal apa saja yang tadi sudah ditayangkan? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan hasil yang tadi? Ya, Restu, apa? Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah pribadi istimewa yang memiliki wawasan luas tentang sejarah dan peninggalan masa lalu. Dia tak gentar menghadapi tantangan keimanan. Ketika Rasulullah SAW menerima kerasulan, Abu Bakar langsung beriman tanpa adanya keraguan sedikit pun, menjadikannya as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Oke, tepuk tangan. Ada lagi selain itu? Ya, silakan Jahra. Masa kepemimpinan Singkat ini difokuskan pada penataan kembali akidah dan stabilitas umat Islam setelah wafatnya Rasulullah, membangun persatuan, berbagai kebijakan strategi bentuk bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Muslim yang bersatu dan kokoh. Oke, coba lagi. Oke, silakan nih. Abu Bakar itu adalah sebagai tokoh perluasan wilayah Islam, yaitu dengan ekspedisi Usama, Panglima ke Syam, penyebaran pasukan, Ikrimah sebagai cadangan. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman kamu semua. Itu, dan mungkin pada dasarnya ya, sebelum ke nanti ada pengerjaan materi yang kalian kerjakan secara per kelompok ya, Bapak hanya menyimak saja, memberikan materi lagi sedikit terkait dengan kenapa kita harus mengenal sosok Abu Bakar As-Siddiq. Tadi salah satunya adalah orang yang pertama masuk Islam ya, di saat pertama Islam ada, dan Rasulullah SAW adalah sahabat yang terdekatnya, dan beliau adalah seorang pemimpin yang memang harus kita tiru selama hidup kita ya. Nanti anak-anakku semuanya silakan bisa melihat sumbernya dari yang lain ya, dalam arti tidak hanya di buku, di media sosial juga banyak, supaya saking kita cinta kepada Allah, Rasulnya, dan juga sahabat-sahabat Rasulullah ya. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini ya, Bapak nanti akan memberikan tugas kelompok ya, atau lembar kerja peserta didik yang nanti akan dikerjakan oleh kalian masing-masing. Dan sekarang silakan untuk membuat kelompoknya, per satu kelompok itu 5 orang. Nanti Bapak akan memberikan tugas ini dan dikerjakan dari masing-masing kelompok. Silakan untuk membuat kelompoknya.
Oke, baik, anak-anak semuanya sudah dibagi kelompok ya. Sudah dibagi kelompok, kita terbagi ada 4 kelompok. Nanti Bapak kasih ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus kalian kerjakan. Kalian simak pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar ini, lalu nanti kalian dipresentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya? Oke. Oke, selanjutnya ini ada kelompok 4 mana? Sok dikerjakan kelompok 2. Ini kelompok Bagas. Ya, ini 3. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku dari kelompok 1 dengan jumlah 5 orang. Yang pertama Bagas Karangge, 2 Didi Kurniadi, yang ketiga Aryan Surya Negara, 4 Putra Taruna Kaihan. Berdirinya kami sini ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami musyawarahkan mengenai 3 pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan. Pertanyaan pertama yaitu menjelaskan pengertian peristiwa riddah. Kedua, mengapa Abu Bakar As-Siddiq mengambil sikap tegas terhadap kaum murtad dan penolak zakat? Ketiga, siapakah tokoh penting dalam perang riddah dan apa perannya? Langsung saja penjelasan pertanyaan yang pertama mengenai peristiwa riddah. Riddah secara bahasa berarti kembali atau berbalik. Dalam konteks sejarah Islam, peristiwa riddah adalah serangkaian kampanye militer dan pergolakan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tahun 632 Masehi. Yang kedua, mengapa Abu Bakar As-Siddiq mengambil sikap tegas terhadap kaum murtad dan penolak zakat? Jawabannya, pertama, Abu Bakar mengambil sikap tegas karena tindakan kaum murtad dan penolak zakat yang mengancam stabilitas negara Madinah dan kesatuan umat Islam. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepada Arya Surya Negara, dipersilakan. Melanjutkan pemateri yang ketiga, siapakah tokoh penting dalam perang riddah dan apa perannya? Peran memiliki 4 peran, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalid bin Walid, ketiga Musalamah dan Al-Khazar, yang keempat Kafilah bin Khuwailid. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah pertama yang mengambil keputusan tegas untuk memerangi kaum murtad dan membagi pasukan ke dalam 11 kontingen. Yang kedua yaitu Khalid bin Walid, panglima perang utama yang memimpin pasukan untuk menumpas kekuatan utama kaum murtad, termasuk pengalahan Nabi palsu Khalilah dan Musailamah. Yang ketiga Musailamah Al-Khazar, yaitu Nabi palsu yang memimpin kaum murtad dari Bani Hanifah di Yamamah dan menjadi musuh terbesar yang dihadapi. Yang terakhir yaitu Kafilah bin Khuwailid, salah satu nabi palsu yang mengaku nabi setelah wafatnya Rasulullah sebelum akhirnya kembali masuk Islam. Mungkin presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa berikan tepuk tangan, ya, teman-teman semua. Baik, terkait dengan materi kelompok 1 yang sudah disampaikan, ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Coba jelaskan lebih rinci lagi peristiwa ini itu apa? Izin menjawab. Riddah secara bahasa berarti kembali atau berbalik. Dalam konteks
konteks sejarah Islam, peristiwa Ridha adalah serangkaian kampanye militer dan pergolakan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, bisa dipahami? Oke. Oke, silakan untuk duduk kembali. Silakan. Untuk kelompok 2, silakan untuk ke depan. Kelompok 2 untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan berjumlah 5 orang, yaitu Septia Maulidiani, Eva Nur Ajijah, Adira Romandina, Suci Ramadona, Alin Amalia akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah kodifikasi Al-Quran masa Abu Bakar As-Siddiq dengan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa latar belakang dilakukannya kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar, dan yang kedua, siapakah tokoh yang ditunjuk untuk memimpin pengumpulan Al-Quran dan apa alasannya, dan yang ketiga, jelaskan dampak kodifikasi Al-Quran bagi umat Islam. Penyampaian jawaban dan penjelasan akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dipersilakan. Pertanyaan yang pertama, apa latar belakang dilakukannya kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar? Jawabannya, latar belakang utama adalah gugurnya banyak penghafal Al-Quran atau hufaz dalam perang Yamamah atau perang melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Umar bin Khattab merasa cemas dan khawatir Al-Quran akan hilang atau lenyap bersama wafatnya para penghafal tersebut, sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih tersebar di pelepah kurang dan baru menjadi satu mushaf. Lanjut yang kedua, siapakah tokoh yang ditunjukkan untuk memimpin pengumpulan Al-Quran dan apa alasannya? Jawabannya, tokoh yang ditunjukkan adalah Zaid bin Sabit. Alasannya, Zaid bin Sabit dipilih karena dia adalah sekretaris utama pada masa Nabi Muhammad SAW. Dikenal sangat cerdas, memiliki kepercayaan yang tinggi, amanah, serta merupakan salah satu penghafal Al-Quran yang hadir dalam pembacaan terakhir bersama Nabi Muhammad. Lanjut ke yang ketiga, jelaskan apa kodifikasi Al-Quran bagi umat Islam. Jawabannya yang pertama, terjaganya hasil Al-Quran. Al-Quran diselamatkan dari potensi hilangnya ayat akibat bagi para penghafal. 2, adanya mushaf resmi, ayat-ayat yang sebelum tersebar disatukan dengan satu jilid, mushaf yang otentik. Yang ketiga, pedoman umat, memudahkan umat Islam di generasi berikutnya untuk mempelajari dan membaca Al-Quran yang seragam. Yang keempat, dasar kodifikasi selanjutnya menjadi fondasi bagi standarisasi mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk teman kita kelompok 2. Lebih semangat lagi. Barangkali ada yang ditanyakan terkait kelompok 2. Oke, silakan. Apa yang melatar belakangi terjadinya kodifikasi Al-Quran? Silakan. Jawab. Yang melatar belakangi dilakukannya kodifikasi Al-Quran adalah karena sungguhnya banyak penghafal Al-Quran dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Umar bin Khattab merasa cemas dan khawatir Al-Quran akan hilang atau lenyap bersama wafatnya para penghafal tersebut, sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih tersebar di pelepah tulang atau batu menjadi satu. Oke, terima kasih. Silakan untuk ditutup. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Tepuk tangan yang mulia. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perluasan Wilayah Islam yang beranggota 5 orang, yaitu Revan Dewi Febian, yaitu Muhammad Nugroho, Nurdin Purnama, Sandi Alferil Maulana, Ahmad Ilham Mubarak, yaitu tentang 3 pertanyaan. 1. Sebutkan wilayah-wilayah yang menjadi sasaran ekspedisi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. 2. Identifikasi nama panglima dan wilayah tugasnya. 3. Apa tujuan utama perluasan wilayah pada masa pemerintah Abu Bakar? Yang pertama akan dijelaskan oleh Evan. Kami silakan. Yang pertama, sebutkan wilayah-wilayah yang menjadi sasaran ekspedisi pada masa Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi setelah berhasil mengatasi kaum murtad atau kurang ridho, Abu Bakar fokus memperluas wilayah kedua kekaisaran besar atau Parsi dan Romawi untuk menyebarkan Islam. Wilayah sasaran utamanya adalah Irak, Parsi atau Persia. Wilayah terkaya di Kekaisaran Sasania yang diserang pada tahun 633 Masehi. Wilayah yang mencapai kota Syam untuk membebaskan Baitul Maqdis di Palestina. Yang kedua, identifikasi nama panglima dan wilayah tugasnya. Abu Bakar mengirimkan beberapa panglima hebat untuk melakukan perluasan wilayah. Yang pertama, Khalid bin Walid diutus ke Irak, wilayah Parsi atau memimpin pertempuran termasuk pertempuran di Al-Hirah, Al-Bar, dan Ain al-Tamr. Yang kedua, Amr bin al-As ditugaskan untuk memimpin pasukan menuju Palestina di wilayah Romawi. Yang ketiga, Abu Ubaidah bin Jarrah diutus memimpin pasukan ke wilayah Syam. Yang keempat, Yazid bin Abi Sufyan, Syurabil bin Hasanah, dan Yazid bin Muawiyah ditugaskan dalam misi pembebasan di wilayah Syam di Suriah. Lalu pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, apa tujuan utama perluasan wilayah pada masa pemerintahan Abu Bakar? Tujuannya itu yang pertama, menyebarkan agama Islam dengan cara mengeluarkan manusia dari penyembahan berhala menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga stabilitas keamanan dengan cara mempertahankan kedaulatan Islam setelah ancaman dari kaum murtad dan nabi palsu. Yang ketiga, membebaskan wilayah dengan cara membebaskan wilayah-wilayah di perbatasan Syam dan Irak dari penjajahan kekaisaran Romawi dan Persia agar akhirnya bebas memeluk Islam. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sebutkan wilayah-wilayah yang menjadi sasaran ekspedisi pada masa Abu Bakar. Silakan dijawab. Di sini menjawab wilayah-wilayah yang menjadi sasaran ekspedisi yaitu yang pertama secara berhasil mengatasi kaum murtad yaitu Perang Ridha. Abu Bakar fokus memperluas wilayah kedua kekaisaran yaitu Parsi dan Romawi untuk menyebarkan Islam. Yang kedua, wilayah sasaran utamanya adalah Irak atau Parsi atau Persia. Yang ketiga, wilayah terkaya di Kekaisaran Sasania yang diserang pada tahun 633 Masehi, Syam, yaitu Suriah, Romawi Timur. Yang ketiga, keempat, wilayah yang mencapai kota Syam untuk membebaskan Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Salah satu tempat pemimpinannya. Yang selanjutnya juga punya kepemimpinan yang demokratis dan juga musyawarah. Jadi tidak egoisme, ya, tidak demokratis, menerima saran dari manapun. Termasuk saat mengambil keputusan, beliau harus mengambil dengan secara musyawarah, ya. Dan yang selanjutnya, dan juga beliau itu adalah salah satu tokoh inisiator yang pengumpulan Al-Quran. Yang dulu Al-Quran itu masih dengan menggunakan pelepah kurma, ya. Dan akhirnya beliau dikumpulkan yang pada saat ini kita bisa menggunakannya dengan lengkap dan juga dengan rapih Al-Quran ini. Nah, yang terakhir, Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok teladan yang baik setelah Rasulullah, ya, karena beliau adalah sahabat terdekat dari mulai pertama Rasulullah menjadi Rasul, dan pertama Islam adalah orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu adalah rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Materi-materinya sudah diberikan, dan selanjutnya mungkin sebagai penutup terakhir, ya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk besok dengan materi selanjutnya. Silakan untuk membuka buku LKS, buku paketnya nanti, ya. Di pertemuan besok kita akan membahas tentang Masih Abu Bakar, ya, tentang kegiatan Abu Bakar yang lebih lanjutnya. Itu saja barangkali untuk materi pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, ya, kepada kalian semua yang sudah memberikan presentasi dan juga memberikan hari yang semangat pada hari ini. Baik, mungkin untuk itu saja untuk materi tentang pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan membacakan suratul majelis. Silakan.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di sesi selanjutnya, nanti materi selanjutnya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.